Ada benda-benda yang bagi sebagian orang mungkin tidak berarti apa-apa. Sederhana, murah, bahkan mungkin tidak layak untuk dibicarakan terlalu lama. Tetapi bagi seseorang yang hidup dalam kemiskinan, benda yang sederhana bisa memiliki arti yang jauh lebih besar. Ia bisa menjadi simbol harga diri, simbol kebebasan, simbol bahwa dirinya juga berhak merasakan sesuatu yang selama ini hanya dimiliki orang lain. Dan dari sebuah benda sederhana itulah, Oki Madasari membuka pintu menuju kisah seorang perempuan bernama Marni. Novel itu berjudul Entrok. Sekilas, kita mungkin mengira bahwa ini adalah cerita tentang kehidupan seorang perempuan Jawa, tentang keluarga, kemiskinan, dan perjuangan mencari penghidupan. Tetapi semakin jauh kita membaca, semakin terasa bahwa Entrok sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar, tentang bagaimana kemiskinan membentuk cara seseorang melihat dunia, tentang bagaimana perempuan berjuang dalam kehidupan yang tidak selalu memberi mereka ruang, tentang bagaimana kekuasaan bisa masuk begitu jauh ke dalam kehidupan masyarakat kecil, dan tentang satu pertanyaan yang terus menghantui perjalanan Marni, seberapa bebas sebenarnya seseorang menentukan hidupnya sendiri. Selamat datang di Antara Pikiran. Kali ini kita akan membahas Entrok karya Oki Madasari. Dan dalam part 1 ini kita akan mengikuti perjalanan Marni, dari seorang perempuan yang tumbuh dalam kemiskinan hingga perlahan menjadi seseorang yang berhasil membangun kehidupannya sendiri. Tetapi justru ketika ia mulai merasa memiliki kehidupan yang lebih baik, sebuah kekuatan yang jauh lebih besar mulai muncul di hadapannya. Kekuatan yang bernama kekuasaan. 1. Marni dan masa kecil dalam kemiskinan. Marni tumbuh di tengah kehidupan yang jauh dari kata mudah. Ia mengenal dunia bukan melalui kemewahan, melainkan melalui kekurangan. Sejak kecil ia belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus bekerja. Tidak ada banyak pilihan, tidak ada jalan pintas, dan tidak ada orang yang datang begitu saja untuk menyelamatkan hidupnya. Bagi Marni, kemiskinan bukan sekadar keadaan ekonomi. Kemiskinan adalah pengalaman sehari-hari. Ia hadir dalam makanan yang terbatas, dalam pakaian yang sederhana, dalam pekerjaan yang berat, dan dalam perasaan ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak mampu ia miliki. Disinilah Oki Madasari mulai memperlihatkan sesuatu yang menarik. Kemiskinan tidak hanya membuat seseorang kekurangan benda. Kemiskinan juga dapat membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ketika sejak kecil, seseorang terus-menerus melihat orang lain memiliki lebih banyak, sementara dirinya harus menerima kekurangan, muncul sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi dalam mengapa aku tidak boleh mendapatkan hal yang sama? Dan pertanyaan itulah yang perlahan membentuk Marni. Ia bukan perempuan yang mudah menerima keadaan. Ia tidak ingin hidup hanya dengan mengatakan bahwa nasibnya memang seperti itu. Marni ingin berubah, dan perubahan itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, bekerja. 2. Entrok sebagai simbol keinginan untuk hidup layak. Judul novel ini sendiri memiliki makna yang sangat penting. Entrok, sesuatu yang mungkin terdengar sederhana bagi pembaca modern. Namun bagi Marni, entrok bukan hanya sebuah pakaian. Ia adalah simbol. Simbol dari sesuatu yang selama ini tidak mampu ia miliki. Dan justru karena sederhana itulah, benda tersebut menjadi sangat kuat secara simbolis. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa kekurangan. Ia tidak sedang bermimpi memiliki rumah besar. Tidak sedang bermimpi menjadi orang kaya. Ia hanya menginginkan sesuatu yang bagi orang lain mungkin dianggap biasa. Tetapi karena hidupnya penuh kekurangan, keinginan sederhana itu berubah menjadi sebuah perjuangan. Disinilah Entrok mulai berbicara tentang martabat manusia. Sebab pada akhirnya, manusia tidak hanya membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Manusia juga ingin merasa bahwa dirinya berharga, ingin merasa bahwa dirinya memiliki hak untuk menikmati kehidupan. Dan bagi Marni, Entrok menjadi semacam penanda bahwa ia juga berhak. Ia berhak memiliki, ia berhak memilih, ia berhak merasakan kenyamanan. Dan yang paling penting, ia berhak menentukan hidupnya sendiri. 3. Marni dan perjuangan membangun kehidupan. Marni kemudian tumbuh menjadi perempuan yang keras bekerja. Ia mencari penghasilan dengan kemampuannya sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam satu malam. Tetapi justru disitulah kekuatan karakter Marni. Ia menunjukkan bahwa kehidupan orang miskin seringkali dibangun dari hal-hal kecil. Sedikit keuntungan, sedikit tabungan, sedikit kemajuan. Kemudian semuanya dikumpulkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Marni tidak menunggu dunia menjadi baik kepadanya. Ia mencoba menaklukkan keadaan dengan caranya sendiri.
Dan dari sini kita bisa melihat salah satu pesan penting novel ini. Kerja keras bagi orang miskin bukan sekadar pilihan. Seringkali kerja keras adalah satu-satunya alat yang mereka miliki. Orang yang lahir dalam keadaan berkecukupan mungkin mempunyai kesempatan untuk gagal. Tetapi bagi orang miskin, kegagalan bisa berarti tidak makan, tidak bisa membayar kebutuhan, tidak bisa melanjutkan kehidupan. Karena itu, kerja keras Marni memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar ambisi menjadi kaya. Ia sedang berusaha membeli sesuatu yang jauh lebih penting, rasa aman. 4. Ketika keberhasilan mulai mengubah posisi Marni. Perlahan kehidupan Marni berubah. Ia tidak lagi berada pada posisi yang sama seperti ketika masih kecil. Ia mulai memiliki penghasilan. Ia mulai memiliki sesuatu. Dan semakin banyak yang ia miliki, semakin berbeda pula posisi sosialnya. Tetapi disinilah Entrok menjadi menarik. Karena keberhasilan ternyata tidak otomatis membuat seseorang bebas. Justru ketika seseorang mulai memiliki sesuatu, ia mulai diperhatikan, mulai dikenali, mulai berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan. Dan bagi masyarakat kecil, hubungan dengan kekuasaan seringkali tidak pernah sederhana. Kita mungkin membayangkan bahwa negara adalah sesuatu yang jauh. Ada di gedung pemerintahan, ada di kantor-kantor, ada dalam dokumen dan peraturan. Tetapi bagi Marni, kekuasaan mulai terasa sangat dekat. Ia masuk ke dalam aktivitas sehari-hari, masuk ke dalam pekerjaan, masuk ke dalam perdagangan, masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Dan perlahan Marni belajar bahwa ada dunia yang berbeda antara orang yang bekerja untuk mendapatkan sesuatu dan orang yang memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana orang lain harus menjalani hidupnya. 5. Marni, Teja, dan dunia yang semakin rumit. Dalam perjalanan hidupnya, Marni juga membangun keluarga. Hubungannya dengan Teja memperlihatkan bahwa kehidupan pribadi tidak pernah benar-benar terpisah dari kondisi sosial di sekitarnya. Mereka bukan keluarga yang hidup di ruang kosong. Mereka hidup di tengah masyarakat. Mereka bekerja. Mereka mencari uang. Mereka membangun rumah tangga. Dan seperti keluarga lainnya, mereka memiliki harapan. Tetapi keluarga Marni juga harus berhadapan dengan perubahan zaman. Apa yang awalnya hanya persoalan mencari makan, perlahan berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Tentang siapa yang memiliki kuasa, tentang siapa yang harus patuh, tentang siapa yang boleh berbicara, dan tentang bagaimana orang kecil seringkali harus berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka yang berada di atas. Disinilah kehidupan Marni mulai terasa seperti gambaran yang lebih luas tentang masyarakat. Marni memang satu orang, tetapi persoalan yang ia hadapi bukan hanya persoalan pribadinya. Ia adalah gambaran dari banyak orang yang hidup dalam sistem, yang membuat mereka harus terus berhitung. Apa yang boleh dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Kepada siapa mereka harus tunduk? Dan kapan mereka harus diam? 6. Ketika kekuasaan mulai terasa dekat, salah satu kekuatan Entrok adalah caranya memperlihatkan kekuasaan dari sudut pandang orang biasa. Kita tidak melihat kekuasaan hanya dari pidato atau kebijakan besar. Kita melihatnya dari kehidupan sehari-hari, dari rasa takut, dari kewajiban, dari pungutan, dari hubungan dengan aparat, dari posisi seseorang ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai seragam dan kewenangan. Bagi masyarakat kecil, negara bukan hanya sesuatu yang melindungi. Negara juga bisa menjadi sesuatu yang membuat mereka merasa harus berhati-hati. Dan ketika rasa takut mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kebebasan perlahan berubah makna. Seseorang mungkin masih bisa bekerja, masih bisa makan, masih bisa memiliki rumah. Tetapi apakah ia benar-benar bebas? Pertanyaan inilah yang mulai terasa semakin kuat dalam perjalanan Marni. 7. Marni, perempuan yang tidak mau menyerah. Kalau kita melihat Marni hanya sebagai perempuan keras kepala, kita mungkin kehilangan bagian penting dari karakternya. Sebab di balik keras kepalanya terdapat pengalaman panjang. Sebagai seseorang yang sejak kecil harus berjuang, Marni tahu bagaimana rasanya tidak memiliki. Ia tahu bagaimana rasanya melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan. Karena itu, ketika akhirnya ia memiliki kesempatan untuk mengubah kehidupannya, ia tidak ingin kembali menjadi orang yang tidak berdaya. Ia ingin memiliki kendali, dan keinginan itu sangat manusiawi. Tetapi justru disinilah tragedi Marni mulai terbentuk, karena dunia tidak selalu memberikan kebebasan kepada orang yang berhasil memperjuangkan dirinya sendiri. Ada struktur sosial, ada kekuasaan, ada norma, ada keyakinan, ada aparat, dan ada banyak hal yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan kerja keras.
8. Kemiskinan, perempuan, dan harga diri. Kalau kita berhenti sejenak dari cerita, Entrok sebenarnya sedang mengajak kita melihat kemiskinan dengan cara yang berbeda. Kemiskinan seringkali dibicarakan sebagai persoalan uang, pendapatan rendah, tidak punya rumah, tidak punya pendidikan yang cukup, tidak memiliki pekerjaan yang layak. Tetapi novel ini menunjukkan sisi lain. Kemiskinan juga berkaitan dengan kuasa. Orang yang tidak memiliki uang seringkali juga tidak memiliki banyak pilihan. Dan orang yang tidak memiliki pilihan akan lebih mudah dipaksa untuk menerima keadaan. Marnie kemudian menjadi menarik karena ia mencoba memutus lingkaran tersebut. Ia bekerja, ia berusaha, ia menabung, ia membangun kehidupan. Ia menolak menjadi orang yang terus-menerus menunggu belas kasihan. Dan sebagai perempuan, perjuangan itu menjadi semakin kompleks. Marnie tidak hanya berhadapan dengan kemiskinan. Ia juga hidup dalam masyarakat yang memiliki pandangan tertentu mengenai perempuan. Karena itu, perjuangannya bukan sekadar perjuangan ekonomi. Ini adalah perjuangan untuk mengatakan, aku juga mampu menentukan hidupku. 9. Tetapi apakah Marnie benar-benar bebas? Dan mungkin disinilah part 1 harus kita tinggalkan. Marnie sudah bekerja keras. Ia sudah melewati masa-masa sulit. Ia sudah memiliki sesuatu yang dahulu hanya bisa ia impikan. Tetapi ternyata ada satu masalah. Semakin besar kehidupan yang ia bangun, semakin besar pula sesuatu yang harus ia hadapi. Kekuasaan. Karena memiliki harta tidak selalu berarti memiliki kebebasan. Memiliki rumah tidak selalu berarti merasa aman. Memiliki penghasilan tidak selalu berarti bisa menentukan nasib sendiri dan menjadi orang yang berhasil. Tidak berarti seseorang terbebas dari sistem yang berada di atasnya. Marnie mungkin sudah berhasil keluar dari satu bentuk kemiskinan. Tetapi ia belum tentu berhasil keluar dari ketidakberdayaan. Dan ketika kehidupan Marnie kemudian bersinggungan lebih jauh dengan negara, aparat, keyakinan, dan generasi berikutnya, persoalannya menjadi jauh lebih rumit. Karena kali ini yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar uang. Yang dipertaruhkan adalah keluarga, keyakinan, keamanan, dan kebebasan. Penutup part 1. Entrok adalah novel tentang seorang perempuan yang ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, kehidupan yang layak. Tetapi melalui perjalanan Marnie, Oki Madasari memperlihatkan bahwa bagi sebagian orang, kehidupan yang layak harus diperjuangkan dengan susah payah. Dan ketika seseorang akhirnya berhasil membangun kehidupannya sendiri, ternyata masih ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah ia benar-benar bebas? Part 1 memperlihatkan bagaimana Marnie tumbuh dari seorang anak yang mengenal kemiskinan, menjadi perempuan yang berusaha mengendalikan nasibnya sendiri. Namun perjuangan Marnie tidak berhenti di sana. Karena pada part 2, kita akan masuk ke persoalan yang jauh lebih dalam. Tentang Marnie dan anaknya Rahayu. Tentang benturan generasi, tentang keyakinan, tentang negara dan aparat. Dan tentang bagaimana kekuasaan dapat masuk bukan hanya ke ruang publik, tetapi bahkan ke dalam rumah dan kehidupan sebuah keluarga. Sebab mungkin, setelah seseorang berhasil mendapatkan apa yang selama ini ia perjuangkan, pertanyaan yang paling sulit justru baru dimulai. Jika kita tidak bebas menentukan bagaimana kita hidup, lalu apa arti semua yang telah kita perjuangkan? Anda sedang menyaksikan Antara Pikiran. Karena terkadang sebuah buku tidak selesai ketika halaman terakhir ditutup. Ia justru baru dimulai ketika kita mulai memikirkannya.